Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi secara online. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati keberkahan bulan suci Ramadan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan linearitas tentang konsep puasa, konsep permohonan pengampunan, dan konsep silaturahim. Yang pertama, bahwa sesungguhnya di dalam peristiwa bulan suci Ramadan itu ada sebuah kewajiban utama, yaitu menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana yang sudah kaum muslimin muslimat tahu, kewajiban itu termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah 189 yang tidak perlu saya sampaikan lagi. Tetapi saya ingin mengupas bahwa puasa itu sesungguhnya atau hakikatnya itu adalah ngeker atau menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, yang itu bisa membatalkan puasa. Kontekstualisasinya adalah hakikat puasa sesungguhnya adalah pengendalian diri. Kalau pengendalian diri ini berarti maknanya bagaimana kita secara individu mencoba mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menyebabkan kerugian di pihak lain. Demikian juga pihak lain atau individu lain ketika sudah sama-sama melakukan pengendalian diri, maka sesungguhnya muncul yang namanya konsep ketersalingan, saling menghormati, saling bekerja sama, saling melengkapi, dan lain sebagainya. Yang ini berarti di dalam konsep puasa itu sesungguhnya ada makna equality atau kesetaraan atau yang disebut sebagai persamaan. Tetapi puasa yang ada di bulan Ramadan itu tidak hanya mengamanatkan tentang pengendalian diri dalam konteks itu saja, tetapi pengendalian diri juga itu harus dimulai dari diri sendiri dengan cara apa? Dengan cara melakukan hablum minallah. Di konteks ini adalah kita mencoba melakukan permohonan maaf, meminta ampun, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita sebagai orang Islam sering memanjatkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf, maka maafkanlah. Kata kuncinya di sini adalah maaf. Orang yang mampu mengendalikan diri lewat konsep yang dia peroleh di dalam puasa tersebut, maka ketika dia terpaksa tidak mampu mengendalikan diri, maka yang harus dilakukan adalah meminta maaf. Nah, meminta maaf yang pertama adalah meminta maaf kepada Allah. Maka gunakanlah 10 hari terakhir yang ada di bulan Ramadan ini sebagai waktu untuk meminta pengampunan kepada Allah. Karena itu merupakan bagian dari amalan yang utama di akhir-akhir bulan Ramadan. Nah, meminta maaf itu juga nanti kaitannya dengan orang yang kita rugikan akibat kita gagal dalam tanda kutip untuk mengendalikan diri. Berarti kita meminta maaf kepada orang lain dalam rangka melaksanakan hablum minan nas atau hubungan yang sifatnya adalah horizontal. Nah, permintaan maaf ini bisa dilakukan seketika atau bisa dilakukan dalam konteks yang masuk ke konsep yang ketiga, yaitu silaturahim. Silah itu adalah menyambung, rahim itu adalah
kasih sayang atau bisa juga disebut sebagai rahim, begitu. Berarti orang yang meminta maaf selain dalam konteks mengendalikan diri, sesungguhnya dia juga dalam rangka untuk menyambung silaturahim. Bahkan sebagaimana yang kita tahu, silaturahim itu memberikan jaminan kepada kita untuk bisa memperpanjang umur sekaligus juga bisa memperluas rezeki. Dengan silaturahim, misalnya dalam konteks hubungan kemanusiaan, maka kita bisa bertemu, jalinan jejaring kita akan banyak, kawannya juga banyak, saudara kita banyak, bisa sharing ide, sharing modal, sharing jasa, sharing ilmu dan lain sebagainya, yang itu kemudian membuka peluang bagi kita pintu-pintu rezeki. Sehingga inilah kenapa silaturahim itu juga mampu membuat orang yang melaksanakannya itu menjadi semakin luas rezekinya. Sehingga kesimpulannya di sini bahwa sesungguhnya ada linearitas antara konsep puasa sebagai pengendalian diri, kemudian yang kedua adalah pengendalian diri diwujudkan dalam bentuk permohonan pengampunan atau permintaan maaf, dan yang terakhir itu adalah melaksanakan kegiatan silaturahim itu juga menjadi bagian dari implementasi kita memohon maaf sekaligus pengendalian diri itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Segala hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.